Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eka Megananda, Farida Arsita, Novita Rismawati, dan Waskita Niti Baskara akan membahas tentang soal Big M. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Fungsi pembatas x1 kurang dari 4, 2x2 sama dengan 12, 3x1 plus 2x2 lebih dari 18 dengan x1 dan x2 lebih dari 0. Bentuk standar fungsi tujuan tiga x1 plus 5x2 plus 0s1 min 0s3 plus mr2 plus mr3. Fungsi pembatas x1 plus s1 sama dengan 4, 2x2 plus r2 sama dengan 12, 3x1 plus 2x2 min s3 plus r3 sama dengan 18 dengan x1, x2, s1, s3, r2, dan r3 lebih dari 0. R2 sama dengan 12 min 2x2. R3 sama dengan 18 min 3x1 min 2x3 plus s3. Maka diperoleh fungsi tujuan minimasi Z sama dengan 3x1 plus 5x2 plus mr2 plus mr3 sama dengan 3x1 plus 5x2 plus m12 min 2x2 plus m18 min 3x1 min 2x3 plus s3 sama dengan 3x1 plus 5x2 plus 12m min 2mx2 plus 18m min 3mx1 min 2mx plus ms3 sama dengan min 3 min 3m x1 plus 5 min 4m x2 plus ms3 plus 30m. Maka diperoleh Z min 3 min 3m x1 min 5 min 4m x2 min ms3 sama dengan 30m. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi tabel yang ada pada bagian iterasi 0. Mengisi tabel pada iterasi 0 ini bisa kita peroleh dengan menggunakan nilai-nilai yang ada pada fungsi tujuan. Nah, kita sudah mendapatkannya, yaitu ini ya, Z
min 3, min 3M sampai 30M. Dan juga pada fungsi pembatas. Jadi kita mengisi tabel kosong ini dengan fungsi tujuan dan juga fungsi pembatas. Nah, langsung saja ya. Kita akan mengisi nilai Z. Nilai Z pada fungsi tujuan itu bernilai 1, kita tulis 1. Lalu nilai X1-nya min 3 plus 3M. Lalu X2-nya min 5 plus 4M. Nilai S1-nya tidak ada, jadi kita tulis 0. S3-nya min M. R2-nya 0, R3-nya 0. Solusinya 30M. Lalu kita akan mengisi yang bagian S1 ini dengan fungsi pembatas. Nilai yang ada pada fungsi pembatas. Nilai Z-nya di sini nggak ada ya di bagian S1, jadi kita tulis 0. Nilai X1-nya 1. Nilai X2-nya 0. Nilai S1-nya 1. Nilai S3-nya 0. Nilai R2-nya juga 0. R3 0. Solusinya 4. Selanjutnya bagian R2. Kita lihat di sini bagian R2. Nilai Z-nya 0. Nilai X1-nya juga 0. 0. Nilai X2-nya 2. Nilai S1-nya 0. Nilai S3-nya 0. Nilai R2-nya 1. R3-nya 0. Solusinya 12. Selanjutnya kita akan mengisi bagian yang R3. R3 kita pakai yang ini, R3. Nilai Z-nya 0. Nilai X1-nya 3. Nilai X2-nya 2. S1-nya tidak ada, jadi kita tulis 0. S3-nya min 1. R2 0. R3-nya 1. Dan solusinya 18. Akan melanjutkan dari iterasi 0. Jadi yang pertama kita menentukan kolom kunci dengan menentukan indeks M terbesar. Jadi itu berada di X1. Kemudian kita menentukan baris kunci dengan menentukan M terkecil. Jadi dengan cara solusi dibagi kolom kunci ya. Jadi 18 dibagi itu min 6M, 4 dibagi 1 4, 12 dibagi 0 tak hingga, dan 18 dibagi 3 6. Setelah kita mengetahui yang terkecil, jadi yang paling kecil adalah 4. Jadi baris kunci terletak pada S1. Selanjutnya kita menentukan angka kunci. Jadi angka kunci yang mana adalah perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci, yaitu angka kuncinya adalah 1.
setelah kita mengetahui angka kunci, kolom kunci, dan baris kunci, setelah itu kita akan merubah nilai baris dari angka m terbesar tadi menjadi 0 dengan cara baris lama dikurang NBKB dikali angka kolom kunci baris. Dimana baris lama yaitu Z dan NBKB-nya ini tadi dikali dengan angka kolom kunci baris yaitu S1 tadi ya. Salah ya guys, maaf. Kemudian dijumlahkan. Jika sudah menentukan, oh ini kurang, maaf. Jika sudah, kita memasukkannya ke dalam tabel dengan judul iterasi 1 ya. Z-nya ini jumlahnya ini tadi dimasukkan ke Z. Kemudian X1-nya itu tadi sama ya guys. Oke, terima kasih, ini sudah menjawab dari iterasi 1. Selanjutnya, baik, di sini saya akan melanjutkan penyelesaian permasalahan ini. Setelah kita mengetahui iterasi pertama, ini tabelnya. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci dan kolom kunci. Kolom kunci didapat dari nilai negatif yang terkecil. Ini ya, ini min 3. Jadi ini adalah kolom kunci. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Baris kunci dapat dilihat dari nilai rasio yang terkecil. Ini rasionya 2 yang terkecil. Jadi untuk baris keempat, inilah baris kuncinya. Untuk iterasi yang kedua ini,
cara pengerjaannya. Untuk baris keempat, angka 3 ini akan kita jadikan angka 1 dengan cara kita kalikan dengan sepertiga. Kemudian, untuk yang baris kedua, angka 1 ini akan kita jadikan angka 0 dengan cara kita kurangkan baris kedua ini dengan dikurangkan hasil dari baris keempat tadi. Kita coba mulai ya. Jadi dari iterasi kedua ini sudah sempurna ya, karena tiap barisnya sudah ada angka 1 dan 0. Optimal.